Yang pasti orang yang mati di luar Tuhan gak bersama dengan Tuhan. Sudah diserahkan ke setan. Tunggu tatap putih nanti dipanggil sama Tuhan. Di tempat transit ini mengerikan sekali. Kamu kira dia akan nice dengan kamu? Lihat aja. Saya tidak mendasarkan setan siksa manusia berdasar teologi ya. Saya mendasarkan itu, gak usahlah kalian lihat dari sisi doktrin. Lihat aja dari koran. Setan gimana siksa yang hidup, bagaimana dia akan siksa yang mati. Bisa lihat gak di rumah tanggamu, gimana kalau papamu kesetanan menyiksa mamamu. Gimana mama yang kesetanan menyiksa anaknya. Bayi dibanting-banting seperti itu masuk koran. That's evil. Hanya orang yang di dalam Tuhan namanya tertulis kitab kehidupan yang dikatakan di Yohanes 14, supaya di mana aku berada kamu berada, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kamu adalah anak-anakku, murid-muridku, akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun datang kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui saya, kata Tuhan. Saya yakin kalau saya sekarang mati, buka mata, tour guide saya sudah ready, ulurkan tangan, tangannya berlubang paku, saya pegang dan berkata, Yesus, I've arrived. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Melalui bahaya, pencobaan, tantangan, intrik, aku telah datang. Kasih karunia, Yesus Kristus membawa aku sejauh ini, Dia akan membawa aku suatu hari pulang dengan selamat pula. Tak sama dengan orang penyamun satunya, Yesus tidak ada janjian. Nanti setelah ini kamu ketemu di mana? Nggak ada. Dia terhilang. Yang satunya lagi berkata sore ini di Firdaus, petang ini. Yang satunya lagi terhilang. Lost from God's presence. Tesalonika berkata, mereka dibuang dari hadirat anak domba Allah. Akan ada malaikat-malaikat anak domba Allah berdiri melihat mereka di dalam belerang hidup-hidup. Cacingnya tidak pernah mati, asapnya, apinya tidak pernah padam. Untuk meminum cawan murka Allah yang tanpa campuran. Don't you see? Kerajaan maut ini yang saya lihat 17 tahun lalu. Tapi kita lihat ayat 15 dulu, saya ceritakan setelah ini kesaksian saya sebagai penutupan. Oh Lord. Sadar yuk teman-teman, please sadar. Lautan api itu suatu hari semua akan masuk ke situ. Lihat ayat 15 dan kita baca sama-sama 2-3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tanya orang sebelahnya, sudahkah namamu tertulis di situ? 17 tahun lalu, Januari tahun 2000, saya bangunnya dari kejadian ini pukul 5 subuh. Ada sebuah tangan menepuk pundak saya dengan lembut, lalu ada suara berkata, bangun. Saya tahu bahwa saya sadar bukan mimpi, seperti hari ini saya bisa bedakan sebagai orang yang waras, sehat walafiat, saya tahu bahwa ini bukan mimpi maupun penglihatan. Bukan penglihatan, saya dibawa ke sana, rohnya. Saya lihat roh saya keluar dari tubuh saya masih di situ, tapi ada satu penyambung, ada seperti sebuah tali di, saya nggak bisa lihat, tapi ada sesuatu aura yang ke tubuh saya, yang ke roh saya itu yang tidak bisa putus dari tubuhku. Saya lihat istri saya di sebelah saya, tertidur pukul 5 setelah Old and New, setelah Happy New Year. Lalu saya dibawa ke sebuah jalan yang panjang. Saya tanya sama Tuhan, kenapa panjang? Karena kau dan tempat ini sudah dipisahkan terlalu jauh. Tapi bagi orang-orang yang dekat, tempat ini dekat. Saya berjalan panjang sekali sebuah tempat yang untung saya tidak pergi dengan paru-paru bumi. Dalam roh saya nggak perlu oksigen, tetapi saya bisa rasakan sesak nafas sekali. Yesus berada di belakang saya memberitahu kepada saya kanan atau kiri. Ada terang gitu, dan ada sebuah ketenangan. Saya tahu saya punya Roh Kudus, rohnya Yesus dalam diriku, aku sudah selamat. Aku tahu saya tahu saya siapa, tapi saya tahu Tuhan membawa saya ke sebuah tempat yang tidak mengenakkan. Tuhan hanya berkata, aku akan tunjukkan kamu sesuatu yang akan menjadi bagian daripada pemberitaanmu. Akan terjadi kebangunan rohani lewat pesan ini. Saya berjalan. Singkat cerita ketemu sebuah tempat, kalau saya cerita ini ya, please mengerti, saya akan pakai kata seperti. Karena sulit sekali menjelaskan pada kalian kalau kalian tidak pernah ke situ. Sama dengan coba jelaskan pada orang yang buta dari lahir apa itu warna biru. Try it, it's very hard. Jadi saya akan pakai kata seperti meskipun tidak serupa. Karena tidak ada yang saya lihat di sana, tidak ada di dunia.
Saya melihat sebuah gerbang yang bergoyang, tapi gerbang itu besar sekali. Tepat sekali sebuah lagu di sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Dan ujungnya tidak kelihatan, tapi pintunya besar dan kasar seperti seolah-olah terbuat dari kayu salib. Dan saya melihat di atas itu menjunjung tinggi sekali. Mata saya nggak mungkin lihat, karena Tuhan memberikan pada saya mata supranatural untuk bisa melihat ujungnya, ada tulisan yang bergoyang seperti tulisan roh. Dan Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa melihat, artinya adalah the valley of torture atau lembah penyiksaan. Saya langsung tahu saya berada di mana. Saya tahu saya berada di neraka. Cuman setelah saya ngalamin ini, saya baru ngerti bedanya kerajaan maut dan lautan api. Maut, kerajaan maut, lautan api. Lalu Tuhan beritahu pada saya, bukalah pintu itu. Saya buka. Tanpa saya jamah, pintu itu buka sendiri oleh kuasa Allah. Nah setelah waktu saya buka begitu, itu kegelapan bisa keluar, menerpa dada saya. Jadi ada kegelapan itu bisa keluar. Jadi ternyata pintu itu tidak dikunci. Pintu itu menjadi gerbang keluar masuknya roh-roh jahat itu. Jadi orang, kalau manusia udah masuk ke kerajaan maut tidak bisa keluar, tapi setan bisa. Makanya Tuhan berkata di sebuah kota, bangsa, kalau kunci kerajaan sorga udah dipegang sama anak-anak Tuhan, gerbang maut tak akan menguasainya. Artinya roh jahat yang keluar dari sana tak bisa apa-apain Anda. Tapi manusia nggak bisa keluar, karena dia ada satu hukum yang tertulis dalam firman. Firman pasti akan digenapi, seiota pun tidak akan dilalui. Bos, bagi setiap orang sekali mati, lalu penghakiman, dia nggak bisa kembali. Perumpamaan Yesus juga sama kan, waktu Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya itu di neraka, dia berkata, tolong suruh Lazarus kemana? Dia berkata, ada jurang tak bisa diseberang. Manusia lain. Setan belum waktunya. Ingat waktu di Gerasa, Yesus turun perahu, didatangi legion yang tadi saya sebutkan itu. Kan mereka takut dan berkata, apa hubunganmu dengan kami? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah kamu datang ke sini untuk melempar kami ke lautan api sebelum waktu? Mereka pakai bahasa, apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Tahu nggak, setan itu masih bebas. Dia hanya terikat di mana ada anak-anak Tuhan yang beroperasi. Karena kita punya kunci kerajaan sorga, apa yang kita ikat terikat di sorga, apa yang kita lepas terlepas di sorga. Setan itu bebas, setan itu merajalela sekarang. Dia cuma nggak rajalela kalau ada anak-anak raja di sekelilingnya. Pernah lihat nggak kalau ada orang Kristen, setan nggak bisa beraksi. Dunia ini nggak bisa top evilnya karena masih ada gereja Tuhan di atasnya. Meskipun semakin hari semakin jahat. Tapi kalian harus tahu dulu, setan bebas, dia bisa keluar masuk dari gerbang itu ke lorong yang bukan lorong, sebuah jalan panjang wilderness belantara yang saya lalui. Bau sekali. Dan itu kegelapan bisa gerak, aneh kalau di dunia, kegelapan kalau nyalain lampu sirna, enggak ada kegelapan bisa gerak di tengah-tengah. Ini kegelapannya menerpa dada dan perasaan pertama yang muncul, padahal saya tahu saya siapa. Tuhan beritahu sama saya bahwa saya pergi ke tempat jahanam itu bukan karena dosa saya sudah diampuni, tapi karena dosamu. Bukan untuk menebus dosamu, itu Yesus. Tapi untuk memperingatkanmu, sebagai nabi kecil tak berartinya Tuhan Yesus. Saya ke situ karena dosa Anda. Dan selama roh saya ada di kemah ini, saya akan terus beritakan. Sekalipun tidak mengenakkan. Setelah kejadian itu saya bangun. Saya sering pusing di sini. Pinggul saya sakit, pundak saya sakit. Sampai 9 bulan kemudian saya khotbah di sebuah universitas swasta di Salatiga. Waktu saya lihat orang-orang bertobat, mahasiswa ribuan orang menerima Yesus. Tahun 2000 September itu, saya baru berangsur-angsur mendapat kekuatan baru. Selama saya diam, seperti ada hawa panas, seperti ada api membara di dada saya dan saya semakin rapuh. Kembali ke gerbang itu. Ternyata saya berada di gerbang tempat orang mati dikirim ke situ. Setiap hari entah berapa juta. Dan ketika terbuka, baunya itu seperti bau darah, bau daging, sekali lagi saya pakai kata seperti gosong, saya tidak bisa jelaskan, bau sekali. Dan saya dengar kertakan gigi jumlahnya mungkin jutaan atau lebih. Dan semua orang dengan bahasa 1001 macam, mengucapkan selalu bergantian pelin-pelan antara mereka teriak minta tolong, atau menghujat Tuhan. Tapi anehnya, tak satu pun mereka bisa menyebut kata Yesus. Pernah enggak kalau ditindih orang Kristen nih? Setan kan enggak mau Anda keluarkan kata itu. Enggak bisa ngomong Yesus kan? Karena ada ayatnya. Ayat itu enggak bisa berubah, sama dengan gravitasi, enggak bisa diubah oleh dunia. Ayatnya gini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan.
Jadi ada satu hal yang saya temukan waktu dalam pengalaman, yaitu nama Yesus sudah cerai dari mulut dan lidah bibir mereka selama-lamanya. Forever, that name is erased from their life. Sehingga kalau mereka sebut Yesus, ya lari semua tuh roh jahat. Mereka bisa sebut macam-macam. Tuhanlah menyebut atribut Allah, yang artinya dia adalah God atau apa. Tapi mereka tidak bisa sebut nama Tuhan, karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan, bukan berseru kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, the right name. Di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit, di bawah matahari yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu nama, Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesia-nya Yesus. That name. Nggak bisa diucapkan, nggak bisa diutarakan. Ternyata saya berada di pangkal gerbang. Dan ketika terbuka, ada sebuah cahaya yang keluar dari belakang saya, yang membuat saya bisa melihat siapapun yang Tuhan tunjuk. Tapi anehnya, setan-setan itu nggak bisa lihat saya. Saya dilindungi oleh urapan Allah. Nggak ada satupun orang di dalam neraka itu ada urapannya. Mereka nggak punya Roh Kudus. Saya melihat di sebelah sana berapa ratus meter sebelah kiri, yaitu kanan Anda, persis di daerah kamera kurang lebih di sana. Seorang wanita berparas ayu, mata saya bisa melihat dengan jelas. Dan ada puluhan roh jahat yang berubah-ubah bentuk dengan cepat, dan mereka itu geraknya cepat, mereka itu makhluk supranatural. Jadi bukan laki atau perempuan, bukan begitu, tetapi mereka itu bisa. Setiap mereka adalah sebuah personality, kepribadian yang evil. Masing-masing mencontoh master atau tuan mereka, majikan mereka, yaitu Lucifer. Tapi masing-masing punya kejahatan yang tersendiri dan luar biasa, satu persatu, menjijikan sekali. Dan mereka berkerumun di antara wanita itu dan chanting, dan mengatakan seperti ini, dusta, dusta. Saya tanya sama Tuhan dengan menangis sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saya bilang, apa yang dilakukan wanita itu? Saya tidak bisa noleh, tidak bisa lihat wajahnya Tuhan. Dari belakang Tuhan Tuhan berkata, wanita ini berdusta. Saya langsung ngerti, kemungkinan besar itu dusta berhubungan dengan zina. Menutup-nutupi zinahnya atau apa. Tapi perasaan saya ngerasa gitu loh, kerasa, saya jadi peka. Tapi saya tidak tanya lebih lanjut karena saya panik juga. Tiba-tiba saya kira dia akan dilepaskan. Wanita itu berkata, ya saya dusta, lepaskan saya. Lalu mereka menyorongkan berbagai macam hal dan cara dan senjata yang tidak pernah saya lihat. Ke wajah wanita itu sesuatu seperti darah tersembur dan lidahnya diputus di depan mata saya. Ketahuilah, di dalam akhirat, panca indera kita bukan panca kali eternity. Artinya, panca cium kita lebih tajam, panca rasa kita lebih peka, panca lihat kita lebih jelas. Kalau manusia hidup di tubuh ini kan semakin hari semakin rabun, tapi di sana semakin jelas. Jadi tidak ada di situ semua itu halusinasi. Kalau Anda rasa asin di sini, situ lebih asin. Kalau Anda rasa sakit di sini, panas di situ lebih panas. Anda bisa rasa sedih di situ lebih sedih. Malah perasaan terhilang lagi, tersesat selamanya. Padahal saya ini tahu saya siapa aja, saya bisa merasa seperti orang terhilang. Padahal saya tahu saya akan kembali karena Tuhan berkata, ini sebentar saja. Apalagi kalau orang ke situ, bukan karena misi, tapi karena penghakiman atau penghukuman Allah. Anda pasti akan merasa terhilang. Pahlawan paling berani pun tidak akan berkutik, tak akan berdaya. Saya melihat apa yang terjadi. Setelah itu diulang lagi, lidahnya tumbuh lagi. Setelah itu wajahnya kembali mulus lagi dan diulang lagi. Dan saya tahu wanita itu sudah akan begitu terus sampai tata putih. Lalu baik dia maupun puluhan roh jahat itu akan dilempar ke lautan api. Tidak ada yang menyiksa dia, semua akan disiksa bersama. Tak lama setelah itu dari sekitar tengah saya sini, berlari-lari dengan ratusan lebih banyak lagi roh jahat berkali-kali lipat kali-kali lipat wanita itu datang dalam sesuatu seperti tandu. Dia sudah bentuknya seperti tengkorak tapi masih ada sisa-sisa flesh atau dagingnya, dan saya bisa melihat daerah kelamin prianya. Dan saya melihat dia di situ dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi ini? Dia berkata kepada saya, orang ini sudah mati cukup lama. Saya tidak tanya, tapi asumsi saya ratusan tahun sudah. Karena orang kalau udah mati lebih lama, dia tergeser antriannya sampai ke situ. Nah, yang saya lihat waktu dibawa tandu ini, Tuhan membawa secara supranatural mata saya untuk melihat ujung daripada kerajaan maut adalah lautan api. Saya bisa melihat bubungan daripada asap
yang begitu besar, pratanda apinya luar biasa, namun tak bisa lihat ujung si setan merah itu, api itu, berarti betapa dalamnya jurang tak bertumpu itu. Dan saya tanya sama Tuhan, adakah yang sudah terlempar ke dalam? Tuhan bilang, tidak ada yang berkuasa melempar ke lautan api, baik manusia maupun setan, kecuali Tuhan setelah tahta putih dibangkit, berdiri. Tak ada seorang pun. Dan satu hal yang ditakuti di neraka itu, di kerajaan maut, adalah lautan api. Dan mereka tahu, setan tahu, dia akan berakhir di sana. Siapapun yang menghirup, bahkan masih jauh mendekati saja, akan keluar cacing-cacing, sesuatu seperti cacing-cacing, seperti, bukan, tapi seperti maggots yang tidak bisa mati, yang akan muncul dari seluruh tubuhnya. Siapa yang menghirup asap itu, akan keluar maggots dari dirinya. Dan saya melihat pria itu dicenting, di mantra, dan semuanya tertawa-tawa seperti seolah-olah nostalgia, ayo, ayo. Dan salah satu seruan terkeras yang saya dengar adalah masturbasi. Langsung immediately laki itu tidak lagi dijamah, setan itu udah bosan kali, tapi dibawa dekat lalu diambil kembali, dibawa dekat, penuh resiko bagi setan-setan itu. Karena mereka paling takut dengan lautan api, karena mereka akan dilempar ke situ suatu hari nanti. Tapi ketika pria itu megap-megap mulutnya, tersirat, tersumbar keluar dari seluruh lubang tubuhnya, kuping, telinga, mata, semua, termasuk dari kelaminnya, keluar maggots yang memakan fleshnya hidup-hidup di depan mata saya dan terkubur dengan maggots-maggots itu. Sebagian besar, sebagian kecil, sebagian berbentuk, wajahnya berbentuk seperti manusia dari maggots-maggots itu. Dan saya menangis dengan keras dan berkata, save him! Saya mendengar suara seseguan di belakang berkata, it's too late my son, it's too late. Di sebelah sana, saya kasih 3 aja, padahal saya lihat dari puluhan dan ratusan. 17 tahun saya cuma kuat kasih 3. Di Taiwan saya pernah saksikan yang keempat, udah itu aja. Di Taiwan saya sampaikan tentang seseorang yang aborsi, tapi saya tidak kuat hari ini, I'm sorry. Ada satu laki sesama, kurang lebih umurnya sama, ternyata mereka papa dan anak, tetapi di sana mereka memakai tubuh yang jauh lebih muda papanya. Tubuh kebinasaan itu. Dan mereka diadu, mereka tidak jamah. Dan saya melihat pertama kali ribuan setan sekeliling mereka. Dan saya melihat sebagian berbentuk yang kali ini saya melihat lebih banyak sayapnya, tidak ngerti saya artinya apa. Dari setan-setan itu. Dan saya melihat mereka mengerumuni dia. Mata saya menembus semua badan-badan roh jahat itu. Untuk bisa melihatnya, dan Roh Kudus beritahu sama saya. Mereka adalah ayah dan anak, sama-sama mati di luar Tuhan. Mereka saling membenci, kesumat dalam hidup ini. Lalu berikutnya saya melihat mereka harus saling menganibal satu sama lain. Sudah cukup sampai sana. You may laugh at me. Cool. Go ahead. Go ahead. But my hands are free from your blood. Tanganku bersih dari darahmu. Aku beritakan Injil sebisa mungkin kepadamu. Oh, I love you. I really love you. You cannot pay me enough, tidak bisa membayar saya cukup untuk membuat saya memberitakan firman seperti ini. Jikalau Anda tersesat setelah hari ini, itu bukan lagi pilihan kami. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 terakhir dengan ini. Buka. Yang ini kita baca. Munculkan di sini juga. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Hari itu Petrus berkhotbah seperti saya, atau lebih tepatnya hari ini saya berkhotbah seperti dia. Mereka seperti ditusuk pisau dan pedang bermata 2. Mereka bertanya, what must I do? Jawab Petrus kepada mereka ayat 38, bertobatlah. Saya juga berseru pada kalian, please bertobatlah. Sorry ya, saya bukan lebih suci dari kalian, but please, please, repent. Please, jangan keraskan hati percuma. Kamu tidak lawan saya, kamu tidak lawan gereja, kamu tidak lawan siapa-siapa. You don't know who you are facing against. Please.
Bertobatlah. Tobat itu bukan berarti langsung jadi sempurna, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu jalan ke neraka, hidup bagi diri sendiri, sekarang berputar 180 derajat dengan keputusan pribadi. Berkata, Yesus tolong saya, dan berjalan perlahan-lahan tapi pasti ke arah kerajaan sorga. Please. Oh. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dimulai dengan itu ya. Pengenalan akan Allah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayo semua berdiri. Stand up. You choose. Heaven or hell, it's your choice. Kami Gereja Mawar Sharon sudah melakukan bagian kami, yaitu taat memberitakan, dan jemaat taat mengajak. Pilihan tidak bisa kami. Tidak bisa orang-orang yang ajak kamu, yang doakan kamu tadi itu. Tidak bisa. Kamu yang harus memutuskan. Tapi mungkin di sini ada yang merasa, tapi aku ini susah. Setan itu terlalu banyak belenggunya. Tenang. Saya akan pukul kepalanya dengan nama yang tidak pernah pisah dari mulut saya dan dari keturunan saya. Yesaya katakan, I will not take my name away from your descendants. Saya akan pukul penyanderamu sehingga dia silau sebentar kena terang. Waktu itu kamu majulah ke dalam tangan pelukan Bapa karena perbuatan Yesus. Jangan tunda. Kalau sudah silau, dia nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa tahan dia, setan nggak bisa dibunuh. Dia akan dihakimi suatu hari, tapi sekarang waktunya membebaskan tawanan. Kalau dia sadar, setelah waktumu kadaluarsa, baru mikir-mikir iya nggak ya, dia pasti akan membelenggumu. Lebih dari sebelumnya, kamu pasti tidak akan ketemu aku lagi selama-lamanya. Percayalah saya, kita kalau ketemu pun akan beda. Dan lain kali pun mau diajak ke gereja, nggak akan pernah sama sekali ditawan, hampir terlepas. Maka penawanmu tak akan mengulangi kesalahan 2 kali atas hidupmu. Karena itu KKR seperti ini, bukanlah panggilan boarding sebuah pesawat. Tetapi KKR seperti ini adalah panggilan terakhir sekalipun kamu masih muda. This is the final call. My type of preaching, khotbah saya adalah final call. Kalau ini tidak mempan dengan kamu, khotbah, mari kita semua diberkati, ikut Tuhan supaya kaya, nggak akan mempan sama kamu untuk meninggalkan dosamu. Kalau ini nggak bisa runtuhkan narkobamu, nothing will. I'm not the best preacher. Aku bukan pengkhotbah yang paling hebat, yang paling fasih, bukan yang paling suci. Tapi izinkan saya katakan aku yang paling berani. Please, bertobatlah. Udah kayak orang gila ngomong gini. Saya tidak mau hilangkan satu informasi, gara-gara itu lengah, kamu tidak mengerti, dan masuk neraka. On my part, I give my all. No, it's your part. Lihat di tangan saya ada sebuah rantai, sebagai lambang, bahwa setan yang membelenggumu suatu hari, jangan salahkan dia, karena ini kepilihan, adalah putusanmu. Kau sudah diberi kesempatan untuk bebas, merdeka. Rantai ini, dengan satu kalimat, saya tidak akan dua. Saya tidak akan tanya siapa mau terima Tuhan. Angkat tangan terima kasih, angkat tangan terima kasih. Oh yang di sini saya tunggu lagi, tidak akan begitu. Ini perang saudara, perang tidak begitu caranya. Ketika saya pakai satu kalimat, iblis dalam nama Yesus lepaskan. Ulang lagi. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, maka belenggumu itu akan patah. Waktu itulah majulah dengan bawa barang pribadi, jangan ada kehilangan apa-apa. Waktu itulah maju ke sini, waktumu cuma 20 detik. Setelah tidak maju, ya sudah jangan maju. Itu keputusanmu. Kalau kamu mau tanya, kalau di sini kalian mau tanya dengan orang sebelah kanan kirimu, aku maju nggak ya? Aku nggak maju ya? Dua-dua nggak usah maju. Sebab nanti di akhirat, pengadilan tata putih, mamaku dan mamamu pun tidak akan berdiri membela kita. I love you with all my heart. I want you saved. I want you saved. I want you saved. Dan hari ini adalah hari keselamatanmu. Kalau kalian mau maju, yang di luar juga, cepat masuk ke dalam, keluar dari kursinya, pergi ke aisle atau lorong-lorong yang bisa dijalani. Nanti waktumu cuma sebentar.
Sebelum setan tahu apa yang terjadi, 17 tahun, 100.000 jiwa saya lihat masuk dalam kerajaan Allah lewat kesaksian ini. Tapi setiap jiwa berharga bagi Tuhan, aku akan tunggu satu lagi akan masuk dalam kerajaan Allah lewat firman Tuhan. Siapkan dirimu, semua jemaat AOG sudah diselamatkan. Yang boleh tinggal berdiri di tempat hanyalah orang-orang yang sudah yakin, 100% yakin bahwa kalau dia mati dia diselamatkan, dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Yang bisa cuma tinggal di tempat adalah orang yang melayani, yang sudah mengerti siapa Kristus itu, yang sudah paham, yang sudah mengenal dia, sudah mengasihi dia. Sisanya yang belum tahu, belum pasti, yang jauh, yang pura-pura, yang sama sekali tidak kenal, bukan dari latar belakang Injil Kristen apa, ini waktunya. Dan yang sudah hamba, anak-anak Tuhan, anak jemaat AOG, mari kita sekarang berdoa sembahyang pakai bahasa lidah, bahasa roh. Mari kita peperangan rohani, minta tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan pada sore hari ini. Tidak ada satupun orang berdosa yang disisakan. Semua akan mengalami pekerjaan Tuhan. Akan terjadi hujan keselamatan. Korabatagamaya sadalabalabalabala. Shigabarabatagabaya sadal. Shigabarabatagabaya sadalaba. Yang berniat untuk maju cepat ke lorong-lorong. Waktu saya berkata iblis dalam nama Yesus lepaskan, tangan-tangan daripada pagar manusia akan dilepaskan. Waktu itu majulah dan terimalah Tuhan. Akui dosamu dan terimalah kasih sayangnya. Ora baba baba ya sadalalaba. Ora baba baba baba. Iblis dalam nama Yesus lepas. God! Come on! Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti saya berdoa, sebab dengan hati kita percaya kita dibenarkan dan dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Setiap kalimat ini adalah kehidupan. Percayalah segenap hatimu. Mari kita undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, tapi Engkau mencintai aku, mati bagi aku 2000 tahun lalu, karena tidak ada jalan lain. Terima kasih ya Tuhan. Thank you. Thank you so much. Tuhan Yesus, masuklah di hatiku, di hidupku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Aku percaya Kau bangkit pada hari ketiga. Kuburmu kosong. Engkau anak Allah yang hidup. Jadilah Tuhanku di hidupku. Kau hidup melalui aku. Tuhan, mulai hari ini beri kerinduan untuk bertumbuh dalam firman dan dalam pelayanan. Aku mengasihimu. Thank you Tuhan untuk apa yang Kau lakukan bagi seorang berdosa seperti aku. Dalam nama Yesus.